Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama Kang Prabu. Dan saat ini kita sedang di perjalanan menuju Purwakarta. Di perjalanan ini cuaca hari ini cukup cerah, tapi udah mendung, langitnya hitam. Ini roman-romannya bakalan awet nih hujan nih. Seharusnya kita mempersiapkan untuk touring tanggal 25 nanti nih teman-teman. Kita bakalan touring menggunakan motor roda 3 yang baru dirilis sama Kang Iwan si Hot Hot. Tapi kodarullah banyak sekali masalah yang dihadapi sehingga kita tidak bisa schedule-nya itu tepat waktu teman-teman. Alhasil mungkin kita bakalan ngecamp sendiri aja nih. Kita bareng keluarga sama anak-anak yang akan jalan buat ngonten. Kemana-kemananya kita juga belum tahu. Maka dari itu teman-teman tonton video ini sampai akhir dan rasakan keseruannya petualangan kami. Dan ternyata semakin kesini curah hujannya sangat tinggi sehingga tidak bisa lagi dikondisikan, sampai wipernya pun gak tahan ya ngadepin airnya. Tapi alhamdulillahnya kita udah masuk ke gang perumahan ya. Jadi kita tuh sekarang sudah berada di jalan perumahan, tinggal deket lagi kita mampir dulu ke rumahnya Kang Iwan. Jadi untuk rencananya kita mau nginap dulu di Kang Iwan nih sambil kita berdiskusi masalah permekanikan supaya nanti sharing-sharing gebrakan apa yang akan dibuat di si Hot-Hot ini. Dan buat teman-teman silahkan berkomentar jika ada saran ataupun kritik, jangan sengkan-sengkan ya. Kritik membangun itu perlu, tapi jangan galak-galak ya, soalnya Kang Prabu kagetan. Alhamdulillah kita udah sampai nih di rumahnya Kang Iwan. Kita akan coba minta izin nih mau parkir di tempatnya temannya Kang Iwan ya, di Om Dan ini. Mudah-mudahan di sana kagak ada mobil. Karena jujur nih si Hud-Hud ya udah mulai agak rembes-rembes ya, seal-sealnya itu udah mulai mengeras dan memang harus ganti ya, harus diperbaiki lagi. Sudah sampai di tempat parkir, ternyata aya mobil. Jadi kita balik lagi ya teman-teman. Udah terpaksa deh kita parkirnya di sana ya, ngumpul sama Motuba. Nah di sini nih harus hati-hati, kalau nggak hati-hati bisa kejungkel di sini. Nih, kalau dibikin jalan cor-coran, wah ini rame nih, bisa jadi bengkel gede. Oke teman-teman, ini mau tidur ya di jam 12 dan kita tidur di si Hud-Hud supaya tahu ya kalau anak-anak tidur di kamar di sana. Bang Prabu udah lama banget ya nggak tidur di dalam si Hud-Hud, jadi kangen lah. Kita akan coba ya. Aduh. Wah masih berantakan, beresin dulu dah. Kita udah beres ya, ini settingan. Buat tidur nggak pakai kasur ya, sengaja mau sambil dikeringin kasurnya. Kita langsung tidur aja supaya besok fit ya. Aduh, Bismillah. Aduh ya, lonjoran enak ya. Hud, matikan lampunya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillah teman-teman, semalam kita tidurnya cukup larut ya, banyak ngobrol.
Dan hari ini tanggal 25, acara yang kita rencanakan sebelumnya itu qadarullah nggak bisa terlaksana karena banyak faktor ya. Salah satunya Pak Dikanya juga sakit, terus si hot-hotnya juga belum ini ya, belum rampung, belum bisa dikendarai dengan layak. Tuh, dia masih terjogrog seperti itu. Jadi kita memastikan memilih untuk sendiri aja ngonten ya, bahaya soalnya kalau nggak ngonten. Jadi sekarang kita mau ke Wanayasa ya, insya Allah ke Wanayasa. Nanti di sana kita masak-masak lah, nginep atau enggaknya nggak tahu nanti ya. Semalam Kang Prabu tidur di sini, anak-anak tidur di rumah. Oke, siap, jalan yuk. Enggak, nanti dulu. Oke, alhamdulillah ini udah pada siap semua, siap untuk jalan. Kita mau ke jalur Wanayasa nih, si Kang Iwannya masih di alam lain. Bismillah, tes rem ya jalurnya. Dan akhirnya kita pun menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam nih teman-teman, melewati kota Purwakarta. Yang akan kita tuju ini adalah situ genangan air yang ada di Wanayasa. Dulu Kang Prabu pernah kesini sewaktu masih bujangan. Apakah sekarang ada perubahan atau tidak? Makanya Kang Prabu penasaran banget, belum pernah kesana lagi. Oke, langsung aja kita perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah saat ini kita lagi isi tangki dulu ya. Sarapan kupat tahu. Anak-anak udah pada makan tadi ya, udah oleng nih. Semalam diskusi sampai jam 2:30 sama Kang Iwan, diskusi permesinan ya. Nanti biar lebih canggih lagi. Alhamdulillah setelah sarapan pagi kita langsung melanjutkan perjalanan. Untuk waktu yang ditempuh saat ini sekitar setengah jam, kurang lebih 21 km. Mudah-mudahan jalannya bagus ya. Kita udah lama banget nggak pernah kesini ke Wanayasa. Wah, dulu waktu masih bujangan ya pernah ke situ Wanayasa nih. Kalau misalkan enak buat tidurin, nanti kita nginep lagi di sana insya Allah. Gimana situasi dan kondisi saja. Kita udah OTW dari pagi ya, sangat pagi. Nah, semalam anak-anak juga begadang, mereka pada tidur ya. Semalam mereka begadang. Ini sekitar jam pagi pokoknya. Anak-anak tidur. Dari tadi udah kita rasakan jalan itu nanjak terus. Ini kayaknya kita mau hampir sampai.
lumayan ya, nanjak terus. Kalau diterusin ini ke Sagala Herang. Jauh ini jalanannya lumayan cukup bagus sih, sepi juga. Bukit-bukit ya. Pulangnya nanti kita uji rem ya. Ini kita masih gigi 3. Alhamdulillah. Sudah memasuki kawasan kebun-kebunan nih. Udah mulai syahdu, udah mulai agak sedikit dingin. Tapi nggak tahu ini daerahnya di mana. Alhamdulillah sebentar lagi kita nyampe nih di situ Wanayasa. Ada yang lagi diajar. Alhamdulillah kita udah sampai. Wah, enak mah tukang parkir lah ya. Dulu mah bisa ke sana.
sepeda air juga, tapi ini nggak ada deh. Cari-cari informasi dulu dah. Ini sekarang udah kayak gini, dulu mah bukan begini. Emang yang pedas ini? Pernah waktu bujangan dulu. Bujang. Jadi ini yang dinamakan situ Wanayasa, yang dimana airnya tuh segini-gini aja terus dari dulu, nggak pernah gede-gede ya. Wah, ada bebek-bebekan tuh. Kita cari informasi dulu, kalau bisa dipinjem mantap nih. Kita berkelana di situ. Kalau bisa ke sana aja parkir mobil deh, enak banget tuh. Gedung Kahuripan. Kita maju sedikit dulu deh. Rencananya mau masak ya. Kita masak, tapi nyari dulu tempatnya yang enak di mana. Dan akhirnya kita memutuskan untuk rehat dulu di sini aja, di Masjid Al Jihad yang ada di Wanayasa, alun-alun barat ya. Tuh, alun-alun barat. Oke, sedikit kita akan berputar-putar melihat keadaan di alun-alun. Ini banyak banget pedagang kaki 7. Purwakarta ini keren banget ya, pelosoknya aja punya alun-alun sebagus sebersih ini. Wah, tinggalan jauh Subang mah. Wanayasa. Ini udaranya sejuk ya. Tapi di sini belum tahu ada tempat wisata air terjun kayak apa kayak gitu ya. Oh, itu polsek. Ini polsek ya. Kita juga belum tahu ya. Ternyata tadi di situ itu di luar ekspektasi ya. Dipikir Kang Prabu itu ada semacam parkir yang enak. Terus kita di situ mau masak gitu ya. Tadinya begitu rencananya, tapi qadarullah pas dilihat di sana buat parkir aja susah ya. Gak tahu nih kita langsung mau masak di mana nih. Enaknya sih ya masuk aja ke tempat wisata gitu. Tapi di sini nggak ada. Tadi lihat di Google Map. Ini bocah tidur lagi. Jadi saat ini kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Curug Cijaluk. Nanti di sananya kita mau cari tempat yang enak aja, yang gratisan ya. Mau masak makan siang. Sebenarnya dulu kita pernah camp di Cijaluk itu, tapi waktu masih pakai Siburok, tapi Siburoknya belum ada ininya, belum jadi roda 3 dulu itu. Ingat gak? Tendanya juga masih nyewa, hujan. Sekarang kita bernostalgia lagi nih. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Untuk jalurnya ini sama ya, ke ujung aspal juga. Kita pernah di ujung aspal yang sampai FYP videonya, belok kiri. Emang bisa. Oh, itu hampir aja. Nih, kita belok sini. Kita ragu, ini dulu nggak lewat sini, lewat masih jalan sana. Jadi suka di depan ada benernya.
Dan alhamdulillah kita mendapati turunan yang sangat curam nih teman-teman. Dan sambil kita menguji bagaimana ketahanan rem yang sudah dimodifikasi ini, apakah bisa ngerem secara optimal ataupun masih ada kekurangan nih teman-teman, kita saksikan bersama. Dan pada kesempatan kali ini berkali-kali Kang Prabu mengatakan kalau tuas yang ada di depan ini untuk wiper itu terbuat dari bahan yang enggak berbahaya, bukan dari besi melainkan dari peralon. Jadi kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, ini bakalan melewat dan tidak akan bisa melukai insya Allah. Dan juga sangat disarankan buat penonton yang baru menonton video Kang Prabu, diharapkan bisa menonton video dari awal karena semua ini adalah kisah kehidupan yang Kang Prabu jalani sampai detik ini. Jadi supaya enak lah, supaya bisa tahu kisahnya tuh seperti apa dan sejarahnya seperti bagaimana. Mudah-mudahan ada beberapa hikmah yang bisa penonton ambil sebagai bahan pelajaran nih teman-teman. Upami ke Cijalu biasa jalannya saya tuh aya nanjak ekstrim tuh aya nona. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini Kang Prabu akan banyak bertanya kepada warga setempat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa mengukur kekuatan si hudhud ini apakah mampu atau tidak menaiki tanjakan ekstrim ataupun turunan. Oh, lewat muter balik deh. Bukan, memang ya itu. Bisa kamu ya. Nonton di YouTube. Jujur, awal-awal pertama kali Kang Prabu mengendarai kendaraan yang berbeda daripada umumnya, itu setiap kali jalan di jalanan umum ataupun di perkampungan, banyak sekali orang-orang yang melihat secara nggak tahu itu aneh ataupun lucu ataupun apa ya. Pokoknya orang-orang itu ngeliatinnya kayak pada bingung ya, ini apa gitu. Ya wajar sih ya, karena kan ini kendaraan yang dibikin sendiri dengan ya sedemikian rupanya. Jadi kan orang-orang tuh bingung ya,
ada yang bingung, ada yang mungkin mandangnya itu ini apa, odong-odong atau apa gitu. Yang penting Kang Prabu sama sekali tidak pernah merasa malu mengendarai kendaraan seperti ini, malah merasa bangga. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari rizki yang Allah berikan pada kami. Mengingat masih banyak keluarga yang di bawahnya Kang Prabu yang kalau mudik kehujanan, kepanasan, di depan anaknya satu yang kecil, di belakang anaknya satu juga yang gede digendong. Wah, itu benar-benar pernah Kang Prabu rasakan dan itu sangat-sangat tidak enak. Jadi sekali lagi Kang Prabu sangat-sangat berterima kasih kepada Umi dan keluarga. Mudah-mudahan Allah membalas dengan apa yang lebih baik yang sudah diberikan. Dan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh baraya Kang Prabu yang sudah mendukung, mensupport channelnya Kang Prabu dari awal sampai hari ini. Alhamdulillah ini benar-benar di luar ekspektasi. Dan bulan Ramadan ini mungkin bisa dikatakan genap 1 tahun Kang Prabu terjun di dunia konten kreator seperti ini ya teman-teman. Membagikan seluruh kisah kehidupan Kang Prabu yang bisa mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dan di sini Kang Prabu pribadi bersama keluarga meminta maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan ataupun ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya karena setiap manusia tidak bisa menjadi sempurna. Maka dari itu bersabar sedalam bumi, bersyukur setinggi langit.